saudara, bergabung kembali dalam ibadah Wednesday Breakthrough. Rabu ini kita mau siapkan hati kita untuk terima yang terbaik melalui firman-Nya, untuk menyatukan hati kita di dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita tidak pernah bosan untuk menaikkan pujian, meninggikan Tuhan kita, berdoa dengan kesungguhan hati kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Tuhan pasti menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Mari saudara, kita akan mulai ibadah Wednesday Breakthrough kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh ada saat ini untuk mengikuti ibadah Wednesday Breakthrough pada hari Rabu ini Tuhan. Tuhan pimpin kami, bawa kami kepada pengenalan akan Engkau lebih lagi. Tidak hanya melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini, tapi juga lewat firman-Mu Tuhan. Hati kami haus, hati kami rindu akan Engkau. Kami ingin terus Tuhan, terus dan terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak akan pernah kami ukur ataupun dapat kami ukur oleh apapun juga Tuhan. Karena sungguh kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, naikkan pujian terbaik-Mu buat Tuhan. Ada satu pujian berkata, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Selamanya kasih-Nya tidak akan pernah berkurang dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Glory, haleluya. Nyanyikan dengan sukacita saudara. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pujian-Mu. Yesus, andai perbuatan-Mu besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan.
ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau terkoneksi dengan Engkau saat ini Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati Engkau. Tidak hanya sekedar pujian yang kami tahu kami nyanyikan, tapi biarlah melalui pujian ini kami terus diingatkan untuk tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, puji Tuhan. Shikarala bayara bashikanara bayara. Hekarala bayara bashikanara. Glory, haleluya, 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 glory, glory. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Dalam segala perkara, yes Lord, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. yes, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar, dari semua yang terpikirkan. thank you God. Apapun yang kau perbuat, Yesus, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
bahwa rencana-Mu indah. Mungkin kami tidak dapat melihatnya saat ini Tuhan. Mungkin terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak kesedihan yang kami lihat saat ini di depan mata kami Bapa. Tapi rancangan-Mu tidak pernah menjadi rancangan kecelakaan bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Segala apa yang harus kami lalui dalam hidup kami, bahwa kami tetap Tuhan, tetap percaya kepada-Mu, tetap berharap kepada-Mu, tetap memegang tangan-Mu, dan tidak akan pernah kami lepaskan Tuhan. Tidak akan pernah kami lepaskan Tuhan. Oh Yesus, sebab kami yakin dan percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu sempurna. Oh Yesus, 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 kami datang Tuhan, menyembah-Mu, tersungkur di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami bawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Bapa kami, Engkau terbaik, Engkau terbaik, Engkau terbaik Tuhan, Engkau terbaik, Engkau terbaik, Engkau terbaik. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Oh yes Lord, kami berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Oh kami takkan menyerah. Yes Lord, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan hatiku, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan hatiku, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Yesus, terima kasih. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara semua di rumah? Saya berdoa kita semua tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kekuatannya. Amin. Saudara tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur di dalam keadaan akhir-akhir ini, karena tetap percaya bahwa Tuhan terus memelihara dan melindungi, menjaga kita dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini sebab Engkau telah mengumpulkan kami kembali dan Engkau mengajar kami untuk kami terus tetap setia di dalam doa kepadamu. Dan saat ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan dan khususnya hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang kami dengar pada malam hari ini adalah isi hati-Mu yang sungguh-sungguh Engkau mau menyatakan secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih
kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah ngapain menderita. Ya. Di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami penderitaan. Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memilih penderitaan dalam hidupnya. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang bersedia dan orang yang rela mengalami penderitaan. Ya, karena apa? Karena kehendak Allah di dalam hidupnya. Mereka memilih kehendak Allah. Ya, mereka bertekun dan mereka tetap setia, bahkan mereka tetap sabar menjalani kehendaknya. Walaupun itu berarti kita harus menderita. Nah, mengapa saudara? Ini hal yang berbeda. Ya, sama sekali tidak sama. Karena penderitaan yang dialami ini bukan karena dia berbuat jahat atau berbuat dosa, tetapi karena kehendak Allah terjadi di dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 19 ditulis di sana. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, saya berdoa penderitaan yang kita alami saat ini, kalau kita saat ini mengalami penderitaan dalam hidup kita di masa pandemi ini bukan karena dosa atau bukan karena kejahatan kita. Ya, sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia ini boleh tetap didengar oleh Tuhan kita. Dan Dia tidak menyembunyikan dirinya terhadap kita, anak-anaknya. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Saudara, mari kita mau renungkan bersama-sama. Kalau di masa pandemi ini kita mengalami penderitaan atau kita menderita, ya. Ini karena tipu muslihat dan karena ketidakjujuran selama ini. Atau karena dosa dan kejahatan kita. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Ya. Kita mohon ampun dan belas kasihan kepada Tuhan kita. Supaya Dia mendengarkan doa-doa permohonan kita yang kita naikkan kepada Dia. Dan Dia memulihkan bagaimana keadaan kehidupan kita. Memulihkan keadaan keluarga kita. Memulihkan bagaimana keadaan pekerjaan dan usaha kita. Saudara, saya percaya ya, Dia tidak akan memandang rendah kita. Dia tidak akan memandang hina kita. Ya, Dia tidak akan menyembunyikan dirinya kepada kita lagi. Ya. Mazmur 22 ayat 25 di firman Tuhan katakan demikian. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, percayalah. Ketika kita sungguh-sungguh ya mengakui kepada Tuhan, menyadari kepada Tuhan ya bahwa kalau selama ini ada hal-hal yang kita menyimpang dalam hidup kita, kita berbuat jahat dan kita berbuat dosa di hadapannya, kita mau sungguh-sungguh ini adalah masa bagaimana kita boleh bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, bagaimana jika penderitaan yang dialami karena kehendak Allah, ya. Inilah saudara yang dialami juga oleh Petrus. Dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Peristiwa Petrus dilepaskan dari penjara, ya, dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Ini adalah peristiwa pembuktian
bahwa Allah yang kita sembah, ya, bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus, Dia sanggup untuk membebaskan kita dari penderitaan. Saudara, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Hatinya selalu terusik, ya, dan Dia tidak bisa diam ketika melihat anak-anaknya menderita. Saudara, Petrus menderita. Petrus mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dia masuk ke penjara. Bukan karena dia berbuat jahat. Bukan karena dia berbuat dosa. Bukan karena tipu muslihat dan ketidakjujuran dalam hidupnya. Tetapi karena kehendak Allah, dia menderita. Saudara, kita tahu kondisi Petrus pada saat itu ketika dia berada di dalam penjara. Ya, tangannya dibelenggu, ya, dengan 2 rantai. Dia dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes. 4 regu yang menjaga Petrus, dan setiap regunya ada 4 orang yang menjaganya. Saudara, betapa ketatnya Petrus dijaga dan diawasi. Ya, boleh dikatakan tidak mungkin, ya, Petrus bisa lolos dari penjara. Tetapi saudara, mari kita mau perhatikan firman Tuhan dan dengar apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-7. Kisah Rasul 12 ayat 7 menceritakan di sana, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Akhirnya Petrus bebas dan keluar dari penjara. Saudara, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Sampai-sampai saudara, Petrus berkata dalam Kisah Rasul 12 ayat 11. Dia katakan apa? Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Wow, luar biasa. Ya, Petrus menyadari bahwa sungguh dia mengalami betapa sungguh luar biasa dan dahsyatnya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan dia dari penjara. Luar biasa. Saudara, peristiwa Petrus telah memberikan jawaban kepada kita. Ya, sekali lagi, bahwa tidak ada penderitaan yang tidak bisa Dia lepaskan dalam hidup kita. Amin. Saya katakan sekali lagi, saya ulangi, ya, tidak ada penderitaan yang tidak bisa Dia lepaskan, Dia bebaskan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Saudara, penderitaan apa, ya, yang memenjarakan saudara saat ini? Apakah saat ini saudara sedang mengalami sakit? Ya. Apakah saat ini saudara sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan saudara, di dalam kesulitan ekonomi saudara? Apakah saat ini saudara sedang mengalami bagaimana usaha yang saudara jalankan saat ini sedang mengalami pailit atau bahkan bangkrut? Saudara, percayalah, tetaplah tenang dalam kondisi pandemi saat ini. Tetaplah kita percaya, mempercayai Tuhan yang sanggup untuk membebaskan kita. Ya. Mengapa saya katakan kita perlu tetap tenang dan percaya? Seperti saudara, seperti Petrus. Ya. Apa yang dialami oleh Petrus, sekalipun dia mengalami penderitaan, ya, boleh dikatakan penderitaan itu memenjarakan di dalam kehidupannya. Dia dipenjara dengan kesulitan dan kesusahan. Ya, bahkan kita tahu nyawanya juga terancam mendapatkan hukuman mati. Ya. Tetapi saudara, firman Tuhan menceritakan bagaimana Petrus masih bisa tetap tidur. Ya. Dia tetap tenang di tengah-tengah penderitaannya. Kisah Rasul 12 ayat 6, saudara, ditulis di sana demikian.
Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Oh, luar biasa saudara. Ya, saudara garis bawahi kata tidur dari ayat yang kita baca tadi. Ya, so ini ada satu hal yang sangat luar biasa saudara. Bagaimana orang mengalami dalam kondisi tertekan. Bagaimana orang mengalami dalam penderitaan yang begitu hebat dalam dirinya. Tapi dia masih bisa tetap tidur. Saudara, pertanyaannya apa yang membuat Petrus bisa tetap tidur? Ya, apa yang membuat kita bisa tetap tidur? Ngapain kita menderita? Ya, apa yang membuat kita tetap percaya? Yang membuat kita memiliki ketenangan dalam hidup kita? Ya, boleh dikatakan orang lain mungkin tidak tahu bagaimana penderitaan yang kita alami. Tetapi bisa-bisanya saudara masih bisa tetap tidur tenang. Luar biasa. Saudara, apa yang membuat Petrus bisa tetap tidur? Saudara, mari kita mau perhatikan baik-baik apa yang Rasul Petrus ini nasihati ya, dan tulis buat kita semua. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7, Petrus menulis tentang pengharapan, iman dan kasih. Dikatakan di sana saudara dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, ya ditulis di sana. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ini adalah suatu nasihat yang luar biasa yang boleh kita terima pada malam hari ini. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Ya, saudara adalah manusia baru, ya, di mana kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, boleh dikatakan sekalipun saat ini saudara menderita, sekalipun saat ini kita mengalami penderitaan, percayalah saudara, itu semua akan berakhir. Sekalipun saat ini kita menderita, percayalah itu semua akan berakhir pada waktunya. Ya, karena penderitaan yang kita alami, karena penderitaan yang saudara alami, karena kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, ada pengharapan ya dan janji Tuhan yang telah disediakan bagi kita yang percaya. Saudara, kita tetap harus antusias, ya. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat. Ya, sekalipun kita mengalami penderitaan saat ini, kita percaya masih ada harapan di dalam Tuhan. Ya. Saudara, mari kita mau pegang itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, manusia baru yang memiliki pengharapan di dalam Dia. Ya, ini yang membuat Petrus bisa tetap tidur. Saudara, yang kedua, ya, di ayat yang keempat dalam 1 Petrus 1, ya ditulis di sana demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Saudara, luar biasa bahwa di dalam penderitaan kita, ketika saudara mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan bahwa ada milik kita, bahwa ada milik saudara, bagian saudara yang masih tersimpan di sorga sebagai bagian yang tidak dapat binasa. Wow, saudara, keren sekali. Ya, saya ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, betapa saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahwa saat ini ada bagian kita, ada milik kita yang masih tersimpan
di dalam kerajaannya. Artinya apa saudara? Ada kekekalan selama-lamanya. Saya percaya itu adalah kebahagiaan yang telah Tuhan siapkan untuk saudara. Kebahagiaan kekal di mana saudara tidak lagi mengalami penderitaan. Di mana saudara tidak mengalami kesusahan dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara, inilah kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan inilah yang membuat bagaimana Petrus bisa tidur dan tetap tenang walaupun dia mengalami penderitaan dan memenjarakan kehidupannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya coba berbincang-bincang dengan seorang pengusaha. Ya, dia ceritakan ya dengan rendah hati ya bahwa di saat masa pandemi ini dia tetap tenang ketika dia menjalani perusahaannya, ya. Dan bagaimana dia tetap tenang? Dia katakan, ya, bahwa untuk membiayai operasional dari perusahaannya, dia ambil dari bunga depositonya. Itu sudah mencukupi, ya, sehingga dia tidak panik dan dia bisa tidur tenang hari lepas hari. Karyawannya tetap digaji full, tidak dikurangi dan tidak dipotong. Uang makannya tetap full, tidak dikurangi dan tidak dipotong. Luar biasa. Karena apa? Dia memiliki simpanan yang telah dia miliki, ya, dan dia bisa mengambil bunga dari simpanannya itu. Nah, saudara, saat ini kita adalah orang-orang yang memiliki simpanan dalam kerajaan sorga, di dalam kekekalan yang telah Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya. Karena itu mari kita mau tetap tenang. Ya, kita tetap tenang saudara, kita tetap percaya kepada Dia. Kita semua memiliki bagian kita ya yang masih tersimpan di dalam kerajaan surga. Ayo, ya, kita mau tetap semangat dan kita mau tetap antusias. Ya, Tuhan pelihara hidup kita di dalam kekuatannya. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Oh, saudara, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekalipun saat ini saya tidak tahu saudara mengalami penderitaan apa, kesusahan apa. Karena itu apa? Karena semua yang saudara alami itu hanyalah seketika. Ya, saudara akan melewatinya dengan segera seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu. Saudara disuruh bergembira, saudara disuruh bersyukur, saudara disuruh untuk menerima dengan ucapan syukur, dengan sukacita apapun yang saudara alami. Dikatakan sekalipun, ya, sekarang ini kamu seketika, saudara garis bawahi, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, sekali lagi saudara, saudara garis bawahi kata seketika. Artinya apa? Semua penderitaan yang saudara alami, semua kesusahan yang saudara alami ada waktunya. Dan Tuhan akan memelihara kita setiap hari, hari lepas hari di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita percaya ya bahwa Tuhan punya maksud. Ya, kita percaya bahwa saat ini ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan ya atas penderitaan yang kita alami saat ini. Apa? Yaitu untuk membuktikan bagaimana kemurnian iman kita. Nah, saudara lanjut dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan di sana demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya ya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, saudara mau? Amin. Saudara mau pada saat Yesus menyatakan dirinya kelak nanti, pada saat Dia datang kembali yang kedua kali, saudara, malaikat-malaikat Tuhan berkata, saudara, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan ini Dia
Ya, ini dia orang-orang yang layak memperoleh pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Karena telah membuktikan bagaimana kemurnian imannya. Saudara, ayo kita mau tetap menjaga bagaimana iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kita memelihara iman kita supaya sungguh-sungguh kita boleh berakar di dalam Dia, bahkan berbuah lebat di dalam Dia, berbuah banyak bagi kemuliaannya. Sehingga sungguh-sungguh ketika badai topan, ya, angin menerpa kehidupan kita. Karena iman kita yang terus bertumbuh di dalam Dia, kita semakin hari semakin mengenal akan Dia. Maka saudara akan menjadi orang yang sungguh-sungguh tetap mensyukuri, tetap bersukacita, menerima keadaan, penderitaan, kesusahan yang saat ini kita alami. Saudara tidak akan menjadi orang yang berputus asa, saudara tidak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Ya, kita harus tetap semangat, jangan menyerah. Seperti pujian sebelum firman Tuhan yang kita naikkan tadi bersama-sama. Ya, saudara, mari kita mau tetap semangat, kita mau tetap percaya, bersabar dan bertekun menghadapi penderitaan saat-saat ini. Karena semua itu hanyalah seketika. Dan Tuhan akan terus memelihara kehidupan saudara di dalam kuasa dan kekuatannya. Saudara, terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Dan sekali lagi kita mau mengingat, ya, peristiwa bagaimana Petrus berada di dalam penderitaannya. Jadi seolah-olah itu penderitaan itu memenjarakan kehidupannya, tetapi dia tetap tidur. Ya, ngapain kita menderita? Ya, kenapa? Karena kita punya Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Dia juru selamat kita, Dia yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ayo, kita mau tetap semangat di dalam Dia. Saya percaya Tuhan akan melindungi saudara, Tuhan akan menjaga saudara, Tuhan akan memelihara hidup saudara bersama dengan keluarga saudara di rumah malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa syafaat, ya, dan doa berkat, saudara, mari kita mau saksikan bersama sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Bapak Yap Chan Hock, ya, atau Bapak Jabi Yap. Tuhan memberkati. Dalam penderitaanku, sepertinya aku bosan hidup. Mulutku berbicara dalam kepahitan. Janganlah engkau mempersalahkan aku. Beritahukan kepadaku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu membiarkan aku tertindas dan menderita? Apakah hari-harimu seperti aku? Apakah engkau mempunyai mata badani? Padahal engkau tahu aku menderita bukan karena salahku. Aku sengsara bukan karena kejahatanku. Sampai kapan aku mengurung diri? Sampai kapan aku terpenjara? Aku takkan berani mengangkat kepalaku karena melihat sengsaraku. Tiada seorang pun dapat memberi kebebasan, mengeluarkan aku dari penderitaan. Penghiburanku hanyalah pengharapan, dan seketika saja aku melewatinya.
berpalinglah padaku segera. Janganlah engkau menyembunyikan diri. Bukankah hari-hari umurku sedikit? Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku mengenakan kulit dan daging kepadaku. Biarkanlah aku supaya bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang Engkau janjikan, ke negeri di mana Engkau tinggal. Sungguh Engkaulah pembelaku. Engkau sajalah Tuhan tempatku bersandar. Oh, dengarkan hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur karena kasih dan anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami setiap hari. Sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau menyertai bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau memulihkan bangsa kami, Kau lawat bangsa kami. Saat ini Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami ya Bapa. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil, staf menteri, pejabat tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka boleh bekerja Tuhan, begitu giat Tuhan. Dan Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus untuk mereka membantu Tuhan Yesus masyarakat Indonesia yang berkekurangan, yang bermasalah di dalam situasi yang tidak memungkinkan ini ya Bapak. Engkau berikan, Engkau curahkan Tuhan hikmat, manfaat-Mu Tuhan, agar bangsa kami Tuhan terlepas Tuhan dari segala macam bentuk masalah. Ya Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengasihi bangsa kami, Engkau yang memulihkan negeri kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan bangsa Indonesia, mereka boleh bertobat dan berbalik kepadamu ya Bapa, mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberkati negeri kami. Dan saat ini kami bawa Tuhan gereja Tuhan GBI Hosana, jemaat Tuhan. Engkau melihat Tuhan keberadaan jemaat kami satu persatu ya Bapa. Masalah demi masalah Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin kuat dan intim bergaul dengan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Di rumah mereka masing-masing, mereka boleh merenungkan firman Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau merawat juga jemaat Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memulihkan kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan GBI Hosana. Dan diberkatilah hamba-hamba-Mu Bapak Gembala kami bersama dengan para pembina rohani dan para pelayan Tuhan yang mereka melakukan pekerjaan Tuhan di dalam setiap ibadah online. Tuhan memberkati setiap ibadah yang diadakan, baik ibadah raya, umum, ibadah doa, dan juga ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang memberkati para hamba-hamba-Mu, baik tim musik maupun singer yang melantunkan lagu puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh
keberadaan jemaat Tuhan, keberadaan kami di dalam tangan Tuhan, dan juga negara kami di hadapan-Mu Tuhan kami serahkan. Hanya di dalam nama satu nama, yaitu nama Yesus yang menjadi Tuhan dan andalan kami, kami perahaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati.